Mohon perhatian, pintu teater 1 susah dibuka. Bagi para penonton yang telah memiliki tiket, silakan masuk melalui jendela. Terima kasih. Dasar istri tidak berguna, pergi jauh-jauh dari kerajaan ini. Bawa bayimu yang buruk rupa itu. Pengawal, buang mereka jauh-jauh dari kerajaan ini. Jika memang harus ku tinggalkanmu, karena selalu kau lukai. Ada lagi yang bisa ku lakukan tanpamu. Ku hanya bisa mengatakan apa yang ku rasa. Ku menangis membayangkan betapa kejamnya dirimu atas diriku. Kau duakan cinta ini, kau pergi. Kidung bumi segandung, kidung cerita rakyat dermayu. Kanggo anak utuh, awas aja pada sampai keliru. Sebuah persembahan drama kabaret dari kelas 5 MIPUI Junti Kebon dengan judul Balada Pangeran Wirabungwana. Kabaret ini menceritakan kehidupan manusia yang penuh canda, penuh tawa, di balik kisah tragis atas ulah manusia yang penuh iri, dengki, tipu muslihat dan rekayasa, sehingga membawa bala bencana. Dengan para pelaku: Ari Andika sebagai Pangeran Wirabungwana, Aziza Sumartini sebagai Putri Randu Arumwangi, Dendi Ramadhani sebagai Prabu Dharma Wisesa, Listri Maiwulan sebagai Ratu Nimas Adem Sari, Meli Misdaniati sebagai Ratu Nimas Bogasari, Muhammad Rafiq Mahfuz sebagai Mahesa, Devita Maisa sebagai Dayang Mahesi, Muhammad Abdillah sebagai Mahapati Gajah Duduk, Agung Mulia, Sulastyo, Nur Hilham sebagai prajurit, Dewi Ayu Anggraini sebagai dalang. Sebab ni Indramayu manusia wong tua sing sejati. Indramayu iku asale, Indramayu.
Pada zaman dahulu kala di sebuah kerajaan kecil bernama Kerajaan Indrajati, saking kecilnya tidak tampak di peta dunia, hiduplah seorang raja yang bernama Prabu Dharma Wisesa dengan kedua istrinya yang bernama Nyemas Adamsari dan Nyemas Bogasari. Sebenarnya Prabu Dharma Wisesa adalah seorang yang adil dan bijaksana, tapi karena hasutan istri keduanya, Nyemas Bogasari, sehingga dia berubah menjadi orang yang jahat. Yang akhirnya beliau membuang istri yang pertama, yaitu Nyemas Adamsari, ke tengah hutan dengan alasan anak yang dilahirkannya seorang anak yang buruk rupa. Setelah 7 tahun berlalu, tumbuhlah anak itu menjadi anak yang lucu. Kita lihat kejadiannya di TKP. Jangan marah dan jangan meracun, sayang, tenanglah. Wira anakku. Yes, Mama. Kamu ingat sekarang usia kamu berapa? Ima. Ima apa? Ima Haji. Bukan 5 hari, tapi 5 tahun. Iya, Ima Aun. Pintar. Mama, aku oleh Anya Ida. Tentu boleh. Sayang mau tanya apa? Ngapa, Mah? Buka Dede Wija jejek. Kata siapa? Dede Wira ganteng kok. Kata oyang-oyang, Mah. Kalau Dede Wija ewat, pasti oyang-oyang ada yang Wija jejek, Wija jejek, Wija jejek. Dede Wira, sabar ya. Jangan minder karena penampilan. Yang penting kita baik sama orang-orang. Insya Allah orang-orang akan menyukai kita. Yang penting Wira belajar biar jadi orang pintar dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Iya, Mah. Anak pintar, Dede Wira kan bulan Juli, nanti sudah sekolah TK. Sudah bisa nyanyi apa saja sayang? Alon Mah. Coba nyanyi sayang, mama pengen lihat. Bayon ada Ima, yupa-yupa warnanya, hijau kuning bu, maya uda dan biru. Mayetus ayon ijo der, hati angat aco, ayon inggal empat, egang eyat. Pintar anak mama. Lagu naik delman bisa belum? Bisa, Mak. Yang benar. Coba mama pengen denger. Ada igu uyutut aya otak. Kuturut nak. Uyutut. Kuturut ayah ke kota. Uyutut aya otak. Aik elmat istiqomah. Istimewa sayang, bukan istiqomah. Aik elman istimewa ududuk di muka. Ududuk di amping Pak Kades yang sedang bekerja. Pak Kusir sayang, bukan Pak Kades. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Naik delman istimewa ku duduk di muka. Duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendali kuda supaya baik jalannya. Hey, tuk tik tak tik, tuk tik tak tik, tuk tik tak tik tuk. Tuk tik tak tik, tuk tik tak, suara sepatu kuda. 20 tahun sudah berlalu.
susah senangnya kehidupan dilalui Nyimas Adamsari beserta anak sematawayangnya, sehingga Pangeran Wirabuana menjadi pemuda dewasa dan pendekar yang sakti. Sementara di kerajaan sedang terjadi serangan wabah yang begitu mencekam. Nyimas, Nyimas, Nyimas. Iya Kang Mas, saya di belakang Kang Mas. Ada apa gerangan? Kang Mas kelihatan bingung sekali. Begini Nyimas, seperti Nyimas ketahui, 27 tahun yang lalu, Kang Mas mengusir Nyimas Adamsari dan putraku dari kerajaan ini. Semenjak kejadian itu, sepertinya bala bencana silih berganti menimpa kerajaan kita ini. Itu perasaan Kang Mas saja. Kerajaan kita aman-aman saja. Mungkin betul yang Nyimas katakan. Aku tak perlu memikirkannya, karena ada pepatah, nasi sudah menjadi ketoprak. Nasi sudah menjadi bubur, Kakang. Kang Mas ini lucu. Ada apa ini? Kenapa kalian masuk dengan tiba-tiba? Maaf tuanku, kami datang tanpa memberitahu terlebih dahulu. Kami bermaksud hanya ingin melaporkan tugas-tugas yang Tuan perintahkan. Sudah kami lakukan semua. Kabus. Bagus, Kang Mas. Bagus. Sekarang saya ingin tahu laporan dari kalian satu persatu. Lapor Tuan, saya melaporkan tugas saya. Patih, apakah suaranya bisa dipercepat? Maaf Tuan, itu sudah setelannya. Oke, lanjutkan. Laporan dilanjutkan Tuan, yaitu saya selaku seksi kesehatan bahwa minggu ini corona di negeri kita masih naik melaju sangat tinggi sekali Tuan. Apa kamu sudah cari tahu penyebabnya? Bukankah kita sudah mengeluarkan biaya yang sangat banyak untuk menghilangkan wabah ini? Sudah Tuan, setelah saya selidiki kenapa corona tak mau hilang di negeri kita, karena rakyat kita ketika menerima bantuan corona, mereka bilang semoga corona panjang umur. Apa Kakang? Kakang lagi kaget nih Mas. Iya Tuan, mungkin itu laporan dari saya Tuan. Sekarang giliran kamu. Lapor Tuan, saya sebagai Security. bukan si humas, saya sudah himbau semua rakyat agar semua melakukan vaksin dan mematuhi 3M. Tapi malah yang positif tambah banyak Tuan, yaitu positif hamil, positif teler, dan positif miskin.
Kenapa bisa begitu? Karena 3M yang saya sosialisasikan adalah main, mabok, dan Ramadan. Aduh, Patih, kenapa prajurit seperti ini masih kamu gunakan? Sebaiknya kamu karantina dia. Baik, Tuan. Mungkin itu saja laporan dari kami, Tuan. Tapi sebelum kami pamit, pengawal ini jago pantun, Tuan. Tuan dan Ratu biasanya suka sekali. Cakep. Belum, Kakang. Silakan, pengawal. Jalan-jalan ya Nuna sambil bekerja, beli sekupeng ya Nuna di pasar Cina. Tuan Prabu ya Nuna seorang raja, orangnya ganteng ya Nuna dan bijaksana. Andeca, andeci ya bora, bora bori. Andeca, andeci ya bora, bora bori. Di tempat lain, Pangeran Wirabuana bersama seorang temannya sedang dalam perjalanan menuju kerajaan karena petunjuk dari gurunya bahwa penyakit buruk rupanya akan sembuh ketika ada perempuan yang mencintainya dengan setulus hati. Abang Bang jago, sorry Bang jago, Abang jago, yeah boom 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 boom. Abang Bang jago, Abang jago, sorry Bang jago, ampun Bang jago. Wir, sebaiknya kita istirahat dulu saja. Kelihatannya kita sudah dekat dengan istana kerajaan. Iya, betul. Aku juga sangat lapar. Kalau begitu, aku akan carikan buah yang bisa kita makan. Kamu bisa pakai ketepet tidak? Ini kebalik. Pakai ketepet itu seperti ini. Oh iya, sini aku coba. Yang dilepas itu tangan kirinya, jangan tangan kanannya. Aku lupa. Sini aku coba lagi. Apa itu? Anda belum beruntung. Silakan coba lagi. Sini, aku mencobanya. Wah, selendang. Ini selendang siapa? Kalau dicium dari baunya, ini punya seorang gadis cantik. Kok kamu bisa tahu? Karena kalau baunya harum dan wangi, pasti punya gadis cantik. Kalau punya orang tua, pasti baunya minyak angin dan balsam. Oh, begitu. Terus bagaimana dengan perburuan untuk perut kita? Sepertinya di semak-semak itu ada rusa atau kelinci. Wah, ada cewek. Hei kalian, ini siapa? Kenapa kalian memanah saya? Sebelumnya kami mohon maaf. Maaf, masa maaf? Kalau mangap nih, Kami minta maaf, Nona. Kami sebenarnya sedang berburu makan siang kami. Saya kira semak-semak tadi hewan buruan kami. Ternyata iya apa?
Hah, iya apa? Maksudnya iya, kita itu salah tembak. Sudahlah, kalau memang kejadiannya seperti itu, kalian kami maafkan. Dan kebetulan sekali juga kesini itu sedang mencari selendang saya yang hilang di daerah ini. Terima kasih Nona. Wir, sini dulu. Ada apa? Itu wanita kan sangat cantik. Dia sedang mencari selendangnya. Sedangkan selendang itu ada di kamu. Coba kamu rayu dia agar dia mau menjadi kekasihmu, menemukan selendang itu. Wow, sempurna. Kenapa kamu menangis? Kamu terharu? Tidak. Bahagia? Tidak. Terus kenapa? Kakiku kamu injek. Oh, maaf. Maaf. Cepat kamu rayu dia. Iya nih, lagi nyusun kata-katanya. Cepat, jangan kelamaan. Nona, saya akan. Jangan kelamaan. Sudah, jangan dorong-dorong terus. Aku sudah nggak dorong kok. Nona, saya akan. Aduhai betapa kau mengguncangkan hatiku. Aduhai aduh seksinya, membuat jantungku berdebar-debar. Dekat-dekat padaku, jangan jauh dariku, nanti hatiku. Kalau boleh tahu Nona, rumahnya siapa? Bukan begitu. Oh, rumahnya siapa? Maksudnya namanya siapa? Nama saya Dewi Randu Arumwangi. Siapa namanya? Dewi Randu Arumwangi. Dewi belum tahu kan nama saya? Yang belum dong. Perkenalkan, nama saya. Kan sudah salaman. Perkenalkan, nama saya Alif. Nama panjangnya Alipiu. Isanak bisa saja. Heh, pemuda jelek, sembarangan kamu main rayu-rayu saja. Kamu tidak tahu siapa dia. Emang dia siapa? Dia adalah putri dari kerajaan ini. Oh, Tuan Putri. Terus kalau Tuan Putri, saya tidak boleh menyukainya. Tentu tidak boleh karena kamu tidak sepadan dengan dia. Putra Arjuna, turunan Amarta. Cakep. Ada Abimanyu ketemu Bima. Cakep. Karena aku sudah terlanjur cinta. Cakep. Apapun permintaannya akan saya terima. Cakep. Kalau kamu benar-benar mencintaiku, saya punya 3 persyaratan. Apa itu? Jangankan 3. Untuk wanita secantik Dewi Randu Arumwangi 9999 pun akan saya turuti. Ah, sombong kamu, bisa apa pemuda jelek? Heh, kamu jangan menghina teman saya. Persyaratan yang pertama yaitu temukan selendang sakti punya saya. Hahaha. Itu sangat mudah. Hahaha. Ini kan selendang kamu. Betul, ini memang selendang saya. Saya adalah seorang wanita. Kehidupan wanita itu tidak jauh dari shopping. Karena di kerajaan ini belum ada mall. Buatkan sebuah mall yang megah di kerajaan ini. Untuk wanita secantik kamu, apa sih yang tidak bisa? Kamu jangan sombong, Wira. Sekarang saya pamit. Besok pukul 7 pagi. Saya akan cek. Mall itu harus sudah jadi. Mahesi, ayo kita pergi.
mall dalam satu malam. Sedangkan kita hanya berdua. Kamu jangan panik. Saya akan minta bantuan Eyang Patar Lengser dan pasukannya untuk membantuku. Kenapa aku nggak kepikiran ya? Cerita, Wirabuana pun meminta bantuan gurunya agar bisa mengerahkan pasukan kasat matanya untuk membantu pembangunan mal di kerajaan tersebut. Dan di kerajaan, Putri Dewi Randu Arumwangi sudah menceritakan semuanya kepada ayahnya, Raja Darmawisesa, dan ibunya Ratu Nyemas Bogasari. Ayah, ibu, ini gimana? Tenang anakku, ayah yakin pemuda itu tidak akan bisa memenuhi permintaanmu. Tapi dia sepertinya sangat sakti. Sudahlah putriku, kita lihat saja setengah jam lagi tepat pukul 7. Sebaiknya kita semua ke lokasi pembangunan itu. Apanya yang tidak mungkin, Tuan Putri? Seperti yang Tuan Putri lihat, permintaan Tuan Putri yang kedua sudah aku penuhi. Tapi ini mustahil. Pasti kamu bermain curang. Curang bagaimana, Tuan Putri? Yang penting kan bukti, tidak hanya janji-janji. Seperti pemimpin-pemimpin negeri ini. Cakep. Itu bukan pantun, Sa. Baiklah, kalau begitu tinggal satu persyaratan lagi. Mintalah izin kepada kedua orang tuaku. Lamarlah aku. Apakah mereka mengizinkanku untuk menjadi istrimu? Tuanku Raja dan Ratu, sebelum aku melamar putri Anda, perkenalkan nama saya Wirabuana, anak dari Nyimas Adem Sari, cucu dari Ki Ageng Jati. Apa? Ya Tuan, apakah saya diperkenankan untuk meminang Tuan Putri? Tidak bisa, itu tidak boleh terjadi. Apa karena aku jelek? Tidak anakku. Apakah ibumu tidak pernah bercerita siapa ayahmu? Tidak pernah tuanku, dia hanya bilang ayahku sudah meninggal. Kamu harus tahu pemuda, wanita yang kamu lamar itu adalah adikmu. Tidak mungkin, ini pasti rekayasa belaka. Ini tidak mungkin.
menikah dengan Mahesi, dan Tuan Putri Dewi Random Arunwangi menikah dengan Mahesa. Tuan Putri dan Mahesa tinggal di kerajaan Indrajati, sedangkan Pangeran Wirabuana dan Mahesi membabat kepingan-kepingan mall dan merubahnya menjadi sebuah padukuhan dan kebun yang subur dan makmur, sehingga sampai sekarang padukuhan itu dikenal dengan Desa Junti Kebon. Akhir kata, kami segenap pemain dan para kru mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesamaan dan kemiripan nama dalam drama ini, karena ini hanya fiksi. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, boleh kita berjumpa lagi. Terima kasih. Di mana